Di depan media Jokowi pencitraan akan memberantas judi online padahal nyatanya mantan Menteri Kominfo di zamannya menjadi bookingan judi online. Miris tapi ini faktanya. Sejumlah netizen juga membeberkan bahwa salah satu tersangka merupakan orang dekat Budi Ari, sehingga kuat dugaan ketua pro Jokowi itu terlibat dalam praktik terlarang mantan para pegawainya. Si paling satgas judol, yes. Satgas judol, yes. Pegawainya sendiri kagak tahu, yes. Pantesan nggak ada kapoknya, benar-benar makin kenceng aja promosinya di mana-mana ya. Bapak terkait dengan ini ada masih banyak urusan lain dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, sepertinya Bapak Budi Ari ini udah nggak enak tidur nih, nggak enak makan juga ya kan. Karena yaitu tadi, mantan anak buahnya 11 orang tertangkap karena menaungi situs-situs judi online. Sekarang gini guys, kalau anak buahnya aja seperti itu, bagaimana bosnya? Apakah bosnya nggak tahu? Rasa-rasanya netizen nggak percaya sih kalau bosnya nggak tahu, karena banyak banget ya yang akhirnya berkomentar menyuruh polisi didesak periksa Budi Ari soal anak buah buka blokir situs judi online. Wow, ngeri sekali ya, karena kita tahu ya kemarin itu statement dari Pak Budi Ari aja mengatakan bahwasanya ingin memberantas situs judi online. Bahkan beliau juga pernah mengatakan ada 5 orang besar yang bermain di judi online ini. Dan memang fantastis sekali ya, si judol ini memberikan 8,5 juta itu per satu situs. Lah sedangkan ini ada banyak banget ya. Makanya kalau dikumpul-kumpulin bisa miliaran guys. Luar biasa sekali ya, fantastis. Coba kita ngeliat komentarnya nih ya. Kami meminta Polri untuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Ari dalam kasus judi online di Komdigi Kominfo, tulis akun Partai Sosmed. Ini dari akun X ya guys. Terus ada lagi nih, sesuai perkiraan BMKG, masa iya Budi Ari Kominfo waktu itu nggak ada terlihatnya sama sekali? Dukun Divhumas Polri periksa Budi Ari. Cat Warrior, saatnya jempol ranking mode on retweet keras. Ya kan? Gile Budi Ari, anak buah sebanyak ini yang terlibat judol tapi pura-pura nggak tahu. Jadi di akun X itu ramai sekali ya netizen yang mengatakan untuk segera memeriksa Bapak Budi Ari. Ya kita tinggal tunggu saja nanti apakah Pak Budi Ari ini akan diperiksa atau justru ya dibiarkan saja. Oke teman-teman semua, kita langsung saja lihat ke videonya. Di depan media Jokowi pencitraan akan memberantas judi online padahal nyatanya mantan Menteri Kominfo di zamannya menjadi bookingan judi online. Miris tapi ini faktanya. Ex-Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Budi Ari Setiadi menjadi sorotan netizen pasca 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ditetapkan tersangka karena membina ribuan situs judi online. Nama Budi Ari ramai disebut netizen hingga trending di media sosial X karena Menteri Koperasi ini diduga terlibat dalam kasus yang menjerat belasan mantan anak buahnya itu. Budi Ari diketahui menjabat Menkominfo sejak 17 Juli 2023 hingga 20 Oktober 2024. Netizen pun mempertanyakan komitmennya saat menjabat Menkominfo dalam pemberantasan judi online karena justru pegawainya sendiri menjadi backing situs judi online. Sejumlah netizen juga membeberkan bahwa salah satu tersangka merupakan orang dekat Budi Ari, sehingga kuat dugaan ketua pro Jokowi itu terlibat dalam praktik terlarang mantan para pegawainya. Saat ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 16 tersangka terdiri dari 11 pegawai Kementerian Komdigi dan 5 orang dari sipil. Belasan pegawai Komdigi ini sebelumnya diberi wewenang untuk memantau hingga memblokir situs judi online, namun justru menyalahgunakan wewenang itu, yakni tidak memblokir situs judi online yang mereka kenal pengelolanya. Ada 1.000 situs judi online yang mereka backingi sehingga mendapat keuntungan 8,5 juta rupiah dari setiap situs yang dibina. Praktik terselubung itu dijalankan para tersangka di sebuah ruko 3 lantai di Galaksi, Bekasi, Jawa Barat. Bagus, kita apresiasi. Aneh banget gak sih? Si paling satgas judol, yes. Satgas judol, yes. Pegawainya sendiri kagak tahu, yes. Pantesan nggak ada kapoknya, benar-benar makin kenceng aja promosinya di mana-mana ya.
Bahkan sampai saluran WhatsApp pun ada loh. Aneh banget nggak sih? Lebih aneh nggak? Aneh nggak? Aneh nggak? Aneh kan? 11 staf Komdigi lindungi 1000 situs Julen agar tak diblokir, raup 8,5 miliar per bulan. Dongo pakai pada ketahuan lagi. Ini kalau kayak gini gue kena juga apa kagak ya? Cara gue kan mantan menteri Kominfo, orang juga pasti pada curiga sama gue ini. Gue liatin netizen juga pada kelotokan banget kalau komen periksa Budi Ari. Nggak mungkin dia kagak tahu. Dikasih mulut pada lemes banget dah. Kagak bisa orang-orang itu dikasih smartphone pada sok pinter kata gue mah. Kalau udah kayak gini gimana ini gue ya? Aduh, mainnya pada kagak bersih lagi, dongo emang. Selalu Budi jangan goyang Budi. Ingat, lu nggak bakal ditangkep, lu nggak bakal diapa-apain. Dulu lu pernah ngomong berani pecat saya bongkar rahasia presiden. Lu aman Budi. Tapi dulu kan presidennya Jokowi, sekarang Prabowo. Gimana nih ya? Deh, gue pengen tenang aja dulu dah. Halo Pak Bahlul, ini gue lagi puyeng banget gara-gara berita pegawai Komdigi ditangkap. Lu kemari deh kita mabok kali ya, bawain hibiki 3 botol boleh? Udah ada 16 tersangka terkait judol, dan gua nggak sepakat nih ya kalau ini dikaitkan dengan Menteri Budi Ari. Jangan main-main Anda. Budi Ari itu dapat penghargaan Mahaputra Pertama. Anda mau tahu Mahaputra Pertama itu apa? Ini nggak main-main, ini untuk tokoh bangsa ini. Dia berkontribusi untuk menjaga keutuhan negara, keutuhan kejayaan bangsa. Pokoknya keren banget lah, nggak mungkin lah terlibat judol. Ini kan pegawainya aja yang main kan. Sekelas Menteri Budi Ari kalau cuma untuk 8 miliar nggak main. Nah, pegawai itu emang 8 miliar itu. Lagian Budi Ari ini kan ketua Projo yang jelas kredibilitasnya, kejujurannya, elektabilitasnya bagus terus. Apalagi mendukung presiden yang terbaik sepanjang masa tuh Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri yang ngasih penghargaan ke menteri ini. Jadi Pak Jokowi ini nggak sembarang ngasih penghargaan ke menteri ini. Pasti sudah berdasarkan data, berdasarkan perhitungan yang matang, sudah berdasarkan prestasi yang banyak. Jadi gua nggak sepakat banget nih. Ini sudah melecehkan penghargaan yang sudah diberikan Pak Jokowi untuk menteri ini. Nggak masuk akal ya kan? Aduh, jadi ini kocak banget ya guys ya. Ini sama aja tamparan untuk Pak Jokowi sendiri ya, yang sudah memberikan penghargaan kepada Bapak Budi Ari. Yang ternyata ngurusin anak buahnya aja nggak pecus loh. Buktinya kecolongan kan? Ya kita nggak tahu, siapa tahu Pak Budi Ari juga ikut serta kan, makanya perlu diperiksa. Ya teman-teman semua, ini belum ada 1 bulan ya pemerintahan Pak Prabowo sudah kocar-kacir nih. Mulai banyak para koruptor, judi online dan lain sebagainya yang merugikan negara gitu ya. Sudah mulai ditangkepin satu persatu. Ini kan menandakan bahwasanya kepemerintahan Pak Jokowi itu ambiar banget gitu loh. Kenapa kok waktu pemerintahan Pak Jokowi kok aman-aman aja gitu loh. Nggak heboh kayak sekarang ya kan. Mudah-mudahan Pak Prabowo konsisten ya sampai akhir jabatannya nanti. Kalau Pak Prabowo konsisten dan terus pro dengan rakyat, mementingkan rakyat banyak gitu ya, pastinya Pak Prabowo akan terpilih lagi di periode selanjutnya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Menteri yang sekarang ini keren-keren, apalagi menteri yang baru ini. Menteri baru komunikasi dan digital baru aja kerja 10 hari udah ngeblokir 187.000 situs judol. Pertanyaannya, menteri sebelumnya, pejabat aparat sebelumnya itu yang udah kerja bertahun-tahun di Kementerian Komunikasi udah berapa ribu sih yang udah diblokir? Kok ini 10 hari aja udah 187.000? Kan perlu dipertanyain. Sindikat internasional judi online yang dikendalikan warga Tiongkok terbongkar. Kerugian mencapai 75 miliar. Di mana targetnya itu sudah mencapai 85.000 user yang kecanduan judi online. Gua nggak dibayar untuk ini, dan karena gua seneng sama era sekarang, kabarnya memang Pak Prabowo sebelum dilantik sudah menekankan bahwa judol ini harus segera dihentikan dan diberantas oleh para menteri dan juga aparat. Karena sasarannya adalah orang menengah ke bawah. Dan jujur, gua sangat setuju. Kalau boleh nitip, kan judol-judol ini kadang suka dilindungin sama yang pakai ada bintang-bintang lah ya. Nah, tolong itu diusut Pak Prabowo ataupun akun-akun Gerindra. Apalagi kemarin kan baru ketahuan ya kalau ada salah satu stafnya yang bisa dapetin omset 8.500.000 satu hari dari satu akun. Sedangkan dia megang 1.000 akun yang kemungkinan dapatnya 8,5 miliar sehari gaji karyawan dari kementerian gara-gara ngelindungin situs ini. Pertanyaannya, berarti kan yang ngasihnya lebih gede. Kalau ngasih lebih gede, keuntungannya lebih gede dong. Dan pasti dilindungin sama yang begini gak sih?
Nah, itu diusut seru gak sih? Kalau kalian lagi senang-senang ngelihat berita-berita terbaru tentang korupsi, follow akun ini. Dan ingat, gua nggak dibayar, tapi karena memang gua lagi seneng sama era ini, oke? Sepakat ya, itu dulu. Gua nggak dibayar, tapi karena gua seneng di era Pak Prabowo ini kayak menyala Bang Q. Halo guys, kemarin tiba-tiba Pak Prabowo ke Solo, lalu nongkrong makan angkringan bareng Pak Jokowi. Ini kira-kira ada apa ya? Apa yang harus dibicarakan segitu pentingnya sampai harus ke Solo presidennya, bukan Pak Jokowinya yang ke istana gitu. Nah, dari berita-berita yang beredar, ini ada hubungannya dengan hasil penangkapan 16 karyawan Komdigi yang terindikasi kuat bahwa Menkominfo sebelumnya terlibat dalam perlindungan terhadap 1.000 situs judi online. Dan ini katanya sudah ada pengakuan lah dari beberapa tersangka yang kemarin ditangkap. Nah, tentunya kita sangat mendukung lah Polri untuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Ari ini agar semuanya jelas ya, semuanya terang terlibat atau tidaknya gitu, soal masalah di Komdigi atau Kominfo. Nah, adalah seorang yang bernama Zulkarnain Apriliantori alias Tony Tomang yang kemarin ditangkap. Nah, dia adalah orangnya Budi Ari. Tony inilah yang punya jaringan yang luas lah di kalangan Ring 1, punya kenalan banyak menteri, termasuk juga Menkominfo Budi Ari. Nah, Tony ini juga yang mengenalkan Adi Kismanto alias Vollen pada Budi Ari. Nah, lalu Adi Kismanto alias Vollen atau juga sering disebut jadi Kismanto has fallen ini adalah orang IT. Nah, meskipun bukan ASN Kominfo, tapi karena dibawa oleh Tony ini, maka dia diberi kepercayaan oleh Budi Ari untuk mengelola mesin atau software crawling web judi online di Kominfo. Nah, disinilah something visinya gitu, bau amisnya gitu. Sebab dengan begitu, Adi Kismanto inilah yang menjadi orang pertama yang bisa mengakses hasil crawling situs-situs dengan kata kunci tertentu ya, misalnya contoh gacor 88 dan lain-lain lah. Nah, untuk selanjutnya diserahkan ke bagian lain untuk disortir. Nah, karena dia adalah pihak pertama yang menerima hasil crawling, maka Adi Kismanto bebas melakukan fraud gitu. Caranya ya dengan menyisihkan gitu situs-situs judi online yang bekerja sama alias dalam tanda kutip yang dibina ya. Dan sehingga seolah-olah tidak ada atau tidak ditemukan lah oleh mesin crawling. Nah, tentu saja Adi Kismanto ini tidak bisa lah bermain sendiri gitu. Maka dia juga merekrut para ASN Kominfo gitu untuk mengamankan situs-situs judi online milik bandar yang membayar agar tidak diblokir. Dan sebagai orang bawaan, tentu dia tidak bisa melakukannya tanpa restu atasannya, yaitu sang menteri. Ya, harusnya kan logikanya begitu ya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Selain ngantor di Kominfo, Adi Kismanto dengan dibiayai oleh Zulkarnain Apriliantori ini membuka posko untuk koordinasi lah bareng teman-teman sekongkolnya di Kominfo dengan menyewa ruko yang digerebek tempo hari. Jadi mereka berkantor di 2 tempat. Nah, bagaimana hubungan antara Adi Kismanto alias Vollen dengan Tony dan Budi Ari? Ya, tentunya sangat erat. Bahkan sang menteri ini khusus menyempatkan diri datang ke pernikahan keduanya. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa relasi antara mereka bertiga ini kan sangat dekat. Nah, apakah dengan fakta-fakta yang tadi ini Budi Ari bisa dicurigai terlibat dalam operasi kerjasama dengan judi online di Kominfo? Ya, kita tidak tahu. Nah, karena itulah kita butuh Polri untuk memeriksa dan memperjelas ini semua. Jadi ya, kita sebagai netizen hanya bisa menyimpulkan kalau menurut saya 2 kemungkinan.
atas tragedi di Kominfo di zamannya Budi Ari ini. Yang pertama, Budi Ari memang terlibat, atau Budi Ari begitu bodohnya sebagai seorang pejabat. Gimana nggak ketar-ketir coba? Siap-siap ya Pak untuk diperiksa. Salam.